Assalamualaikum. Halo tuh Pie. Hari ini online nih, Ada order baru nih 48. Alhamdulillah, syukur. Sayang, tapi pesanan saya kemarin masih terkirim semua ya? Udah ya? Udah ya, syukur. Terus ini loh, apa sih, dari Anggrek Loka kan pesini, wongnya dia ya caranya ya? Panggil Pak Ridwan? Pak Ridwan ada nggak ya? Pak Ridwan ada nggak? Ada. Boleh Pak Ridwan, kalau Pak Ridwan ada mana ya? Pak Ridwan? Pak Ridwan? Pak? Ya, Bu. Ya. Oh iya Pak, ini Singapura reseller yang dari Surabaya. Ini DE udah setuju sama warnanya, sama warna kulitnya, sama ini udah setuju modelnya, sama warna kulitnya udah setuju. Dia pesen kira-kira 20 bijian. Bapak kira-kira bisa kapan? Waktu sistem temporer, maksudnya Berapa lama? paling lama 1 bulan. 1 bulan kelamaan Pak. Wah, nggak bisa. Maunya berapa lama emang? Saya ini aja kasih paling lama 2 minggu, bisa nggak Pak? Wah, 2 20 minggu. biji? 2 minggu order lagi banyak begini Cuma gimana? 20 biji atau ya minimal setengahnya dah, setengahnya jadiin dulu ya, setengahnya ya. Setengahnya, Setengahnya. kan ini cuma 20 biji nih. Karena dia juga buat ngisi toko kan kasihan kalau kelamaan. Paling 2 minggu. usahain nanti. Kalau misalnya tukang-tukang semua pada siap, ya mungkin bisa cepat. Tapi kalau misalnya dia kan ada beberapa orang belum datang, terus juga stok kulit mungkin kita harus cek kulit yang warna ini tuh kemarin kalau nggak salah stoknya tinggal ada beberapa fit lagi. Enggak, aku udah tahu, aku udah cek bon berapa hari yang lalu datang kulit yang warna kayak gini. Makanya aku berani terima ordernya ini. Gitu loh Pak. Oh. Coba dicek deh, aku udah ada catatan Coba nanti aku cek juga di pembukuan ya. Kalau Makanya aku misalnya ambil. ini stok ini misalnya masih banyak, Iya. bisa mungkin jangka waktu kita ambil 1 bulan kayaknya. 2 minggu aja deh, minimal setengah dulu kita jadiin nanti kasihan ke tubuhnya kosong karena minta di akhir tahun. Oh, gitu. Ya Pak ya. Oke, Istiadat ya, Pak. diusahain ya, Pak. Tolong ya, Pak ya. Tapi kasih tahu aja, paling cepat itu 3 minggu. Kita Iya, nggak iya. bisa terima cepat ya. Oh gitu ya, wes Ya. oke deh 2 minggu minimal setengahnya jadi. Oke, Pak ya. warnanya ini aja. Warnanya udah Nggak ada yang lain? Nggak ada. Ini. Nggak ada warna hitam? Nggak usah. Ini Nggak aja. usah. Karena Oke. warna yang lagi hit. Ininya kayaknya berapa heelnya? Yang 7 cm apa yang 9 cm? Standar 7 cm aja. 7 cm? 7 cm. 7 cm. Terus warnanya warna ini sudah setuju, modelnya juga model ini. Oh, gitu. Karena ini model yang paling baru. Kayu natural juga? Natural. Oke, kalau gitu. Iya, terus di online kayaknya juga ada masuk seperti ini juga tapi udah selesai. Oh gitu? Iya. Oke. Percakapan ini terjadi di sebuah rumah gudang di kawasan kompleks perumahan Nusa Loka, Jalan Lembata 3, Bumi Serpong Damai. Mereka adalah 3 bersaudara, dan ini bukan sekadar percakapan keluarga. Ibu Vivi misalnya sibuk dengan PC menelisik satu persatu pelanggan mereka di Facebook. Sementara Ibu Siti dan Muhammad Ridwan sibuk dengan diskusi pesanan sepatu yang sudah mendesak. Ya, 3 bersaudara ini sibuk dengan usaha rumahan mereka, sepatu. Sepatu apa ya yang mereka jual? Ya, Klom Cloak Shop namanya. Tak hanya menjual, mereka juga memproduksi sendiri sepatu-sepatu kayu yang modis, cantik, dan lucu ini. Klom Cloak Shop sudah ada sejak tahun 2009. Yang menarik, semua ini justru bermula dari hobi dan kecintaan Nadia, anak Siti Nurdianti, pada sepatu-sepatu.
ide itu muncul dari anak saya, Pak. Anak saya itu emang dari kecil itu senang dengan yang namanya sepatu ya, sampai yang namanya sepatu itu tidak kehitung deh, dimanapun dia ada itu yang dicari selalu sepatu ya. Makanya dari situ kan dia itu ingin membuat sesuatu yang memang dia sukai gitu Pak ya, sesuatu yang disukai, tapi juga belum pasaran dan tidak ada gitu. Pada saat itu kan kayu yang ada di Indonesia cuma kayu sepatu kayu yang lurus-lurus aja gitu bahasa saya ya. Tapi di tangan anak saya sepatu kayu itu bisa terbentuk, ada anatomi sesuai dengan cetakan kaki, jadi nyaman di kaki seperti itu. Nah, bila kemudian ini menjadi usaha keluarga, itu lantaran peluang di usaha ini terbilang menggiurkan. Terus kenapa itu kita jadikan bisnis? Karena waktu itu kan yang ada di negara kita itu sepatu kayu monoton seperti itu aja Pak. Image itu ya, yang pakai sepatu kayu itu ibu-ibu, itu kampung atau bagaimana ya. Nah, kita bikin sepatu yang kita bikin yang semodern mungkin, jadi semuanya bisa memakai. Nadia memang kini tak lagi terlibat langsung dengan Klom Clock Shop hasil imajinasinya. Namun kegigihan sang ibu, paman dan keluarga lainnya menjadikan Klom Clock Shop terus berkembang. Klom Clock Shop, nama itu memang terdengar unik dan klasik. Dan rasanya sedikit terlalu asing untuk sebuah produk yang awalnya dimulai dari sebuah rumah di Yogyakarta, tempat kelahiran keluarga ini. Tapi apalah arti sebuah nama? Begitu kata pujangga William Shakespeare. Namun bagi Nadia dan juga keluarga besarnya, sebuah nama haruslah unik dan punya makna tersendiri. Karena kita terinspirasi ya Pak ya, yang namanya sendal klumpen dari Belanda, atau teklek bakia dari Jawa Barat, atau terompah ya kalau bahasa lama itu terompah itu kan kita ingat itu sendal kayu Pak ya. Makanya kita karena bahan baku kita dari kayu, kita namakan produk kami itu klum. Iya. Terus untuk clocknya sendiri, clocknya itu ya, clock itu kan dalam bahasa Inggris artinya kan sendal kayu Pak. Jadi kita pakai nama ada clocksnya. Dan terakhir karena kita media awal dari mau mulai usaha ini penjualan kan kita lewat online Pak, media sosial ya. Jadi kita namakan Klom Clock Shop begitu Pak. Awalnya Siti, Ridwan dan keluarga memulai semuanya dari tanah kelahiran mereka, Yogyakarta. Saat itu mereka mengalami upaya luar biasa untuk mengenalkan produk klom mereka ke publik, dan media sosial jadi andalan. Dari online waktu itu kan reaksi pasar itu ternyata customer yang ada itu dari Jakarta Pak. Ya, terus lama-kelamaan kan waktu itu kita dari produk yang masih belum banyak ya, masih coba-coba aja. Akhirnya kan kami kewalahan dengan media online aja, kami kewalahan. Akhirnya kita bikin Kita bikin di Jogja itu, waktu itu pabrik saya ada di daerah Jombor di situ. Kita bikin di situ dengan media online. Lama-lama kok banyak orang Jakarta yang menyarankan, Mbak, ayo Mbak buka di Jakarta aja, buka di Jakarta. Nah waktu itu tahun 2009 bulan November itu kan ada Jakarta Fashion Week yang keberapa itu kami sudah diajak itu Pak. Ya, banyaknya permintaan dari pelanggan membuat mereka sekeluarga harus banyak berkorban.
termasuk akhirnya hijrah menuju Jakarta. Jadi awalnya itu kami bikin satuan Pak, antara 1 biji, terus jadi 10 biji, jadi 20 biji ya. Lama-lama kan dalam perkembangan ya, untuk online aja dalam waktu seminggu itu 20 biji tidak cukup. Jadi kami kan menaikkan kapasitas ya Pak ya, sampai dengan 100 pasang waktu itu di online ya. Terus lama-lama kalau reaksi pasar lebih bagus lagi, akhirnya kan kami apa yang ada kita keluarkan sambil untuk mengembangkan ini pelan-pelan ya. Seperti itu. Terus lama-lama kan pesanan datang tidak hanya satuan Pak, ada beberapa yang untuk mengisi toko atau apa gitu ya, 100 pasang. Nah itu kan kami sempat mengeluarkan tabungan kami yang ada kita keluarkan gitu. Terus dalam perkembangannya kan Klum sudah banyak dikenal orang ya, sudah banyak tahu nama Klum ya. Mereka menginginkan produk kami ya. Akhirnya kami kan kapasitas kita tambah lagi ya, sampai dengan kami menjual apa yang ada di Jogja ya, kami hijrah ke Jakarta seperti sampai dengan sekarang ini. Sebuah situasi yang pada awalnya tak terduga sama sekali. Tak terbayang sebelumnya jika usaha yang dimulai dari sekedar hobi sang anak akhirnya bisa menjadi besar seperti ini. Awalnya saya tidak menduga Pak, jadi kami mengalir aja mengikuti yang ada sampai dengan saat sekarang ini Pak. Ya kami tidak menyangka ya dalam waktu berapa tahun ya, alhamdulillah produk kami bisa dikenal dan disukai sampai dengan kami bisa sekarang ini. Klom Clock Shop memang tak lagi usaha main-main. Permintaan terus berdatangan. Tak heran jika secara kuantitas, Klom Clock Shop dituntut untuk terus memenuhi pelanggan. Dalam 1 pekan saja, Klom harus memenuhi setidaknya 250 pasang sepatu. Jumlah yang tidak sedikit untuk sebuah usaha rumahan. Sejatinya sepatu kayu bukanlah hal baru, namun Klom seakan punya daya tarik tersendiri. Tentunya ini bukan sekadar kebetulan belaka. Baik Siti ataupun Muhammad Ridwan terbilang teliti dalam memilih mode maupun kualitas kayu. Sebetulnya pada saat Klum lahir itu ya Pak ya, itu sebenarnya sepatu kayu itu sudah banyak Pak, sudah banyak ya sepatu kayu seperti kita tahu ya dari daerah Jawa Barat atau masing-masing daerah mungkin mereka sudah mempunyai ya sepatu kayu masing-masing dengan ciri khas masing-masing ya. Tapi kan sepatu kayu yang kami buat ini, sepatu kayu Klum itu kami buat pertama kali ya, jadi kami itu pertama kali membuat sesuatu mungkin ya ini belum ada ya di sini ya, karena sepatu kayu yang ada yang khusus buatan kami ini kami pakai ukiran dulu Pak. Ini ciri khas kami nih, pakai ukiran di pinggirnya sini, terus dipaku satu-satu. Terus yang utama lagi, ini bukan kayu yang lurus-lurus aja. Ini kayu ini ya, ini ada pola anatomi kaki ini, pola anatomi kaki kita. Jadi dipakai di kaki tuh siapapun yang pakai dia akan merasa nyaman dengan memakai sepatu ini. Klum sendiri punya idealisme. Dia membuat sepatu itu harus yang memang kita dari awal konsep kita itu sepatu klasik Pak. Sepatu klasik kan nggak ada matinya Pak. Ya, tidak ada matinya dan dia pokoknya mengikuti model lah. Tidak ketinggalan zaman seperti itu. Terus di samping itu juga karena kita pingin memuaskan pelanggan kami mendengar masukan dari para pelanggan kami. Nah,
Dari sisi kualitas kayu sebagai bahan dasar sepatu klom, Muhammad Ridwan yang sebelumnya pernah bekerja di sebuah perusahaan sepatu selama belasan tahun punya argumentasi menarik. Dan inilah yang menurutnya membedakan Klom Clog Shop dengan sepatu-sepatu produk lainnya. Kalau untuk kayu, itu ada beberapa daerah yang kita ambil. Tapi terutama untuk di daerah Jogja, yang produksi kita di Yogyakarta, itu kita ambil dari Magelang. Dan kayu yang kita pakai, yang kita gunakan adalah kayu mahoni. Kenapa kita pilih kayu mahoni? Karena dia memiliki pori-pori yang sangat kecil. Lalu kemudian kadar air yang ada di dalamnya pun itu lebih sedikit dibanding dengan jenis kayu lain. Nah, ini harus betul-betul dikeringkan. Kenapa? Karena kadar air itu, kalau seandainya masih banyak kadar air di dalam kayu, maka itu akan merusak serat kayu, sehingga timbul pelapukan-pelapukan dan sebagainya. Klom sangat-sangat menjaga kualitas kayu, agar bagaimana kayu itu ringan dipakai, nyaman digunakan, sehingga betul-betul dia dengan kaki itu menjadi satu jiwa. Contohnya misalnya seperti kayu-kayu yang sudah ada. Ini kita mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam atau potensi yang ada di Indonesia atau di lokal. Maka tingkat keringanan ini kayu ini dikarenakan sudah minimal sekali kadar air yang ada di dalamnya. Artinya sangat sedikit sekali. Kalau kemungkinan kering, betul-betul kering juga tidak bagus untuk kayu. Kita bicara untuk heels yang 9 cm itu untuk bobot berat daripada kayu ini adalah sekitar 500-600 gram. Ini pun harus dibagi dua, berarti dari satu buahnya itu hanya 300 gram. Dan ini sangat ringan sekali untuk ukuran sepatu kayu heels 9 cm. Dan heels 9 cm ini tidak begitu tinggi digunakan sebetulnya. Kenapa? Karena diimbangi dengan depan. Bagian depannya itu 2 cm sendiri. Berarti 9 dikurangi 2 cm itu 7. Nah, sementara yang 7 cm itu dikurangi dengan depannya 1,5 cm, berarti dia memiliki ketinggian hanya 5,5 cm. Maka bisa digunakan di segala usia. Bahkan ada beberapa di antara customer yang konon katanya usianya 70 tahun itu masih bisa memakai sepatu ini. Jadi jelas, Muhammad Ridwan sangat menjaga tidak saja kualitas kayu sebagai material, tapi juga anatomi tubuh manusia yang disesuaikan dengan produk-produk sepatunya. Dan ada saja komentar menarik dari pelanggan mereka. Bahkan ada testimoni yang sebetulnya kami tidak mengarah kepada medikal, tidak. Tetapi ada beberapa customer kami bercerita, mereka punya testimoni, kok aneh ya, setelah kami gunakan ini, kami malah menjadi lebih baik. Keadaan kami membaik. Mereka misalnya yang memiliki penyakit diabetes, ya, cerita kepada kami, kok setelah menggunakan ini, kadar diabetesnya menurun drastis sekali. Ini ada beberapa testimoni, karena mereka yang memiliki penyakit diabetes tidak boleh sembarangan menggunakan sepatu yang heels. Tetapi mereka bisa menggunakan sepatu kami dengan nyaman. Itu menurut mereka, karena kami tidak memfokuskan untuk medikal. Berkembangnya Klom Clog Shop memang patut disyukuri Muhammad Ridwan maupun Siti. Terlebih dalam menjalankan usaha ini, Klom Clog Shop juga melibatkan banyak orang luar, terutama mereka yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Awalnya kami mendapatkan kulit ini ada beberapa di antaranya kami mendapatkan dari anak-anak ATK. Anak-anak ATK, Akademi Teknologi Kulit, yang ada yang di Yogyakarta. Nah, mereka kami rekrut untuk apa? Gunanya adalah supaya mereka mendapatkan income, penghasilan sebelum waktunya. Artinya mereka masih dalam masa pendidikan, tetapi mereka bisa mendapatkan penghasilan, sehingga bisa meringankan atau membantu orang tua mereka. Dan selama ini mereka mengatakan kami akan terus membidangi ini. Dan itu saya rasa adalah satu skill atau potensi yang ada untuk mereka, sehingga bisa mengembangkan potensi anak negeri. Sepatu-sepatu Klom Clog Shop terus melangkah. Namun hal itu belumlah membuat Siti maupun Ridwan berpuas diri. Kami belum puas, Pak. Saya rasa kami masih ingin memberikan sesuatu yang
lebih baik lagi, dan lebih artinya modern pun lebih beraneka ragam, lebih bagus lagi. Dan kami ingin ya bahwa produk Loom itu bisa dipakai oleh semua kalangan lapisan. Ya. Range harga kami kan dari 300-an ke atas. Kami ingin bikin sesuatu yang semuanya itu bisa merasa tidak mahal gitu loh Pak. Walaupun produk kami tidak bisa kualitas kami tetap harus kami jaga. Iya. Saya lebih cenderung mungkin adanya proteksi dari pemerintah sehingga betul-betul bisa membantu UMKM seperti kami, karena proteksi pemerintah itu sangat berperan bagi kami, sehingga bagaimana bantuan-bantuan yang kami butuhkan itu bukan hanya sekedar materi, tetapi juga binaan untuk bagaimana semakin memberikan satu pelatihan-pelatihan sehingga sistem yang ada lebih berkembang. Bukan hanya dari sisi materi, tetapi juga dari sisi kesiapan-kesiapan yang lain. Nah, bagaimana dengan Anda? Sudahkah koleksi sepatu-sepatu Anda di lemari terisi produk anak negeri? Rasanya sungguh ironis jika produk-produk sepatu klasik indah buatan anak negeri ini justru terasing di lemari koleksi Anda.